2 hari terakhir ini karena kondisi difusi udara tidak baik, kualitas udara pun menurun. Ditambah dengan terpaan cahaya matahari di bagian barat Taiwan dan pengaruh reaksi kimia nitrogen oksida dengan senyawa organik menguap yang menimbulkan senyawa ozon. 7 September, sore pukul 3 hingga 4, kepadatan ozon terus mengalami peningkatan. Hingga sore pukul 5 untuk kawasan Tolio Yinlin dan Longtan di Taoyuan mencapai tahapan level yang berbahaya bagi kesehatan. Hingga malam pukul 7 dilaporkan ada 5 stasiun deteksi di kawasan sentral Taiwan yang mencatat tingkat ultraviolet melampaui batas. 扩散条件转差我们外来的跟本地的这个污染物呢扩散不易的情况之下，在太阳光照射之后呢出现臭氧污染累积的这个情形。 Adanya pengurangan jumlah nitrogen oksida akan turut mengurangi kepadatan ozon di Taiwan, namun akan mempersulit difusi udara, sehingga dalam kurun waktu 8 jam saja telah menyebabkan kondisi melewati batas standar. Selain ozon, kandungan PM2,5 juga alami peningkatan. Ada pakar yang menyebutkan juga sistem pembakaran gas yang dihasilkan dari pabrik-pabrik di kawasan sentral Taiwan biasanya akan ada penyesuaian penurunan di bulan September. Namun kali ini telah menyebabkan kualitas udara menjadi buruk. Disarankan untuk memberikan peringatan kualitas udara. Jika mampu diketahui lebih awal, maka hendaknya sistem pembakaran gas tidak perlu dilakukan penyesuaian penurunan laporan. Pihak EPA menjelaskan jika ozon akan mempengaruhi fungsi kerja paru-paru, warga dengan kondisi yang lebih mudah sensitif diimbau dapat mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan. Direktur Kang Xuan, Li Wanji, dilaporkan tidak mentaati prosedur karantina mandiri setelah pulang dinas dari Tiongkok. Ia tidak hanya tetap menghadiri rapat di perusahaan, juga berolahraga di luar ruangan. Dikhawatirkan akan menjadi celah pencegahan pandemi. Menurut Departemen Kesehatan Taipei, Li kembali dari Tiongkok pada tanggal 5, dan menurut regulasi harus menjalani karantina mandiri 14 hari hingga tanggal 19. Tapi dari rekaman CCTV diketahui, Li pernah keluar rumah beberapa kali tanpa mengenakan masker, dan Depkes akan menjatuhkan denda $500.000 Taiwan dan tanggal 8 telah mengantar Li ke pusat karantina untuk diisolasi. Banyak pihak mempertanyakan mengapa sistem pengendalian cerdas tidak mengeluarkan peringatan. Ini mungkin karena pihak bersangkutan tidak membawa handphone saat bepergian, dan Depkes akan mengadakan peninjauan lebih lanjut atas kasus ini. Musim gugur tiba adalah masa kawin tawon Vespa, dan di saat inilah biasanya tawon akan lebih ganas, bahkan bisa menyerang manusia. Jika tersengat, maka akan membawa dampak buruk bagi nyawa. 8 September di dekat kampung Masapadu di wilayah Taitung, ada seorang pemburu suku Bunun yang baru saja membersihkan sebuah sarang tawon seberat 60 kg dan diprediksi terdapat lebih dari 20.000 tawon Vespa di dalamnya. Dari data statistik Departemen Pencegahan Bencana Kabupaten Taitung, sejak Januari hingga Agustus tahun ini telah membersihkan total sebanyak 546 sarang tawon. Untuk Agustus saja terdapat sebanyak 227 kasus. Instansi Perhutanan Taitung untuk tahun ini saja telah membersihkan 10 buah sarang tawon Vespa berdiameter 80 cm di areal jalan setapak hutan. Taiwanese Society of Suicidology akan terus mengusung program pencegahan kasus bunuh diri. Dari laporan tahun lalu diketahui ada sebanyak 35.200 orang yang dilaporkan bunuh diri. Jika melihat secara keseluruhan ada kecenderungan menurun. Namun untuk kalangan generasi muda dan manula ada kenaikan tipis. Di antaranya yang berusia 15 hingga 24 tahun bertambah 47 orang, naik 22,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk golongan manula berusia 65 tahun ke atas ada kenaikan tipis sebesar 0,5%. 这几年新出来的网络上面的一些人际关系，它不同于现实社会的一些人际关系，所以我是觉得我们可能要对年轻族群透过网络怎么去结交朋友，怎么去建立关系上，要有一些指导或是一些引导。 TSOS menganalisis jika kasus bunuh diri pada generasi muda adalah hal serupa yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Oleh sebab itu, perhatian terhadap kehidupan dan juga tekanan batin yang dihadapi oleh generasi muda juga harus diutamakan. 尤其是一些30岁到50岁的一些中壮年，他们也会担心对未来的一个情况，加上疫情的冲击可能会有一些影响。 Pihak TSOS menjelaskan dari data statistik diketahui jika bunuh diri dimulai dari niat, aksi hingga meninggal, jika tekanan berat penyebabnya adalah rata-rata menghabiskan waktu 1 hingga 2 bulan. Namun jika karena penyakit kejiwaan akut, maka membutuhkan waktu 1 tahun, bahkan hingga 15 tahun. TSOS mengingatkan, guna dapat menghindari kasus bunuh diri terjadi, maka memberikan perhatian sedari awal sangat dibutuhkan.